Yesus kau damai, hai Yesus kau dalam hatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya hendak menyapa kita semuanya, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita menjalani kehidupan pada hari ini. Baiklah, saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, nats renungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 6 Juli 2024 dari kitab Mazmur 90 ayat 8. Demikian bunyinya. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Engkau sungguh mengenal siapa kami. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Mazmur ini menjadi satu-satunya Mazmur karangan Musa yang bisa kita lihat di dalam Mazmur 90 ini. Secara garis besarnya, hal itu menyinggung satu tema yang mengenai ketidakberdayaan manusia serta kehadiran Tuhan sebagai tempat kediaman turun-temurun. Pada ayat 8 ini berada di antara ayat 7 sampai 12, di mana yang berkaitan dengan penghakiman Allah terhadap umatnya. Tuhan Maha tahu apa yang umatnya perbuat, yang salah, yang keliru, yang tidak benar. Bahkan dosa manusia sendiri pun yang tersembunyi, Dia pasti tahu. Sehubungan dengan itu, saudaraku, maka dengan demikian terjadilah yang disebut penghakiman Allah kepada umat yang berdosa. Manusia yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Manusia yang berdosa. Oleh karenanya, Musa sungguh berdoa kepada Tuhan agar Tuhan Allah mengajarkan umatnya untuk menghitung hari-hari mereka yang sangat singkat, agar mereka memperoleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana di sini merujuk pada sikap manusia yang menggunakan hidup dengan sebaik-baiknya menurut Tuhan Allah. Begitu juga pesan ini dapat kita tarik di dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita sama-sama menyadari bahwa betapa kita manusia yang berdosa di hadapannya. Bahkan dosa yang tersembunyi sekalipun sungguh diketahui oleh Tuhan. Oleh karenanya, marilah kita mengimani dengan sungguh-sungguh kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan kita yang ada di dalamnya sudah memperoleh keselamatan yang kekal. Oleh karenanya, tetaplah kita mempercayai Dia, Allah yang penuh kasih, Allah yang mau mengampuni kita, dan terus kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, terus-menerus memohon pengampunan dosa kepadanya. Dan satu hal lagi, kita diajari untuk menggunakan hari-hari hidup kita ini dengan hati yang penuh bijaksana. Artinya, melakukan semua aktivitas kita, kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, di mana menurut kehendak Tuhan yang kita jalani kehidupan kita, saudara-saudaraku. Bagaimana? Apakah kita masih hidup di dalam kehendak-Nya? Marilah kita terus bermohon
dengan kerendahan hati kita, agar Tuhan mendengarkan doa kita dan kita terbebas dari segala dosa-dosa kita. Dan kita hendak berkomitmen melaksanakan kehidupan kita dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Biarlah itu mengubah hidup kami, di mana kami tidak lepas daripada salah dan dosa kami. Di hadapan-Mu Tuhan, kami ini orang yang berdosa. Tetapi Engkau telah memberikan rahmat-Mu kepada kami. Engkau telah mencurahkan kami Tuhan pengampunan dosa. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan hati yang bijaksana, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa. Tuhan, Engkau sungguh mengetahui banyak cobaan, tantangan, godaan, rintangan di hadapan kami. Namun firman-Mu tetap mengingatkan kami selalu agar kami mengikuti jalan-Mu, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa. Terima kasih Bapa untuk perenungan pada hari ini. Berkenanlah Engkau memberkati kami dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkenanlah Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak kecil sampai yang sudah tua. Kiranya mereka dalam naungan kasih sayang-Mu. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami. Kiranya Engkaulah yang memerintah di negara kami melalui para pimpinan kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mereka takut padamu, mereka melakukan segala tugas pekerjaan mereka, tetap senantiasa takut kepadamu ya Tuhan, sehingga mereka tidak melanggar aturan dari kehidupan yang penting di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa buat pimpinan gerejamu, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkaulah yang memimpin mereka, sehingga mereka mempunyai hati yang bijaksana, memimpin gerejamu Tuhan. Kiranya jemaat-Mu merasakan sukacita dengan mereka yang memimpin gerejamu. Bapa di surga, kami sadar kami orang yang berdosa. Ampunilah dosa kami. Terimalah kami Tuhan di dalam doa kami yang kami panjatkan hanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.